teman-teman sekalian, saudara lihat, ini mestinya baru kita masuk pada permasalahan logika. Ini luas sekali sebenarnya penjelasannya. Jadi saudara lihat, di sini saya ambil satu judul buku, The Logic and Philosophy of Science, ya. Jadi saudara lihat di sini, ya. Tadi saya katakan, kita sebenarnya sudah mencoba membicarakan permasalahan dalam filsafat ilmu pengetahuan itu biasanya dibedakan atas 3 hal. Yang pertama disebut dia permasalahan ontologi, tentang realitas, tentang masalah yang kita teliti, yang kita riset, yang kita bicarakan, yang kita diskusikan. Misalnya tentang permasalahan sosial, politik, ekonomi, atau metafisika, dan lain-lain. Kemudian ada epistemologi. Ini yang tadi saya katakan, ibaratkan itu dalam pohon ilmu itu adalah batang, ya, dari pohon. Nah, epistemologi itu yang masuk dalam bidang epistemologi itu adalah logika, dan ini yang mestinya harus kita baru masuk. Kemudian metodologi, itu juga sudah kita singgung sebenarnya tadi tanpa terpisah antara ontologi, epistemologi, logika, dan metodologi. Nah, logika dan metodologi itu sebenarnya 2 hal yang sangat penting di dalam pemikiran S2 dan S3. Intinya sebenarnya yang paling penting untuk bisa menyelesaikan tesis disertasi, membuat jurnal yang baik, yang lugas, yang jernih, itu memerlukan logika dan metodologi yang jelas. Kemudian berikutnya, yang ketiga disebut sebagai bidang ketiga yang kita sebut sebagai aksiologi atau nilai-nilai. Nilai apa misalnya? Nilai moral, atau misalnya nilai-nilai religius, nilai etik itu adalah bagian yang sebenarnya sekarang itu penting. Kalau dalam positivisme dianggap nilai itu tidak boleh memasuki, merembes ke dunia ilmu pengetahuan, sekarang justru dikatakan bahwa etika itu disebut sebagai prima filosofia, filsafat utama. Filsafat penting karena semua bidang ilmu itu memerlukan etikanya. Etika komputer, etika kedokteran, etika komunikasi, etika yang lain-lain, etika riset, etika akademis. Jadi nanti akan kita coba jelaskan pemikir yang mengungkapkan bahwa etika itu salah satu bidang penting sekarang ini, karena semakin dirasakan bahwa tanpa etik, ya, manusia atau ilmu pengetahuan itu bisa menjadi bumerang. Tadi kita katakan misalnya tentang masalah posthuman. Jadi ilmu pengetahuan itu dia hanya bisa membantu menyelesaikan masalah atau justru bisa menimbulkan masalah. Oleh karena itu tadi kita katakan etik itu dianggap sekarang masih bagian yang penting dari ilmu pengetahuan. Saudara lihat ya, berikutnya akan menjelaskan tentang berpikir kritis dan apa pentingnya berpikir kritis itu, critical thinking itu. Jadi ini sebenarnya bidang yang sangat luas. Jadi teman-teman sekalian, ini tidak mungkin kita selesaikan dalam 1-2 jam ini, karena ini bagian-bagian yang penting, tapi saya akan coba jelaskan misalnya sedikit saja. Jadi saudara lihat misalnya ada dari, tadi saya katakan itu sebenarnya saya ambil dari berbagai pemikiran, misalnya dari UNESCO, kemudian berpikir dari pemikiran OECD, kemudian ada berpikir dari pemikiran Forum Ekonomi Dunia, ya, yang mengatakan tentang top skill. Ini juga berkembang dari top skill 2015 menjadi 2020, dan saudara lihat di sini dikatakan ada beberapa hal penting. Yang pertama itu tentang complex problem solving. Ingat tadi, jadi menyelesaikan masalah yang kompleks itu menjadi penting pada dunia akademis, apalagi S2, S3, apalagi di kajian strategi global. Kemudian koordinasi dengan yang lain, koordinasi antara bidang ilmu, antara ilmuwan, antara universitas, yang satu dengan yang lain. Kemudian juga perlu memanage ilmuwan, orang, karena sekarang kita lebih misalnya dituntut untuk bisa bekerja sama. Jadi ilmuwan sebenarnya tidak diinginkan dia hanya tahu oleh hanya bidangnya sendiri dan tidak bisa melakukan dialog komunikasi dengan bidang lain, apalagi kerjasama antara satu ilmuwan dengan ilmuwan lain. Itu sebenarnya jelas sekali sekarang dikatakan bahwa kita harus bisa bekerja sama, kita harus bisa malah jadi pemimpin harus bisa melakukan koordinasi, memanage kerjasama antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lain, antara ilmuwan dengan ilmuwan lain. Kemudian ada dikatakan harus bisa melakukan negosiasi. Dan ada orang yang memang yang sangat pintar negosiasi. Yang berikutnya dikatakan di sini quality control. Kemudian berikutnya orientasi pelayanan.
orientasi melayani. Misalnya kalau misalnya di universitas, ya mestinya dosen termasuk sebenarnya lebih memberikan pelayanan pada mahasiswa. Yang aneh itu justru sering sekali justru mahasiswa itu merasa dosennya itu justru lebih banyak tidak membantu, tidak melayani. Justru sebenarnya lebih pada yang mungkin tidak membantu, tapi malah justru menyudutkan, ya, melemahkan semangat mahasiswa. Yang berikutnya dikatakan di sini tentang negosiasi, kemudian quality control, kemudian service orientasi pelayanan, kemudian judgment and decision making, ya, mengambil keputusan dan aktif belajar. Yang terakhir kreativitas. Jadi saudara lihat di sini dijelaskan sebenarnya apa yang kita perlukan, misalnya pada orientasi yang diperlukan untuk universitas yang ditentukan untuk berlaku misalnya pada tahun yang harus dikembangkan 2015 sampai 2020. Teman-teman sekalian, saya akan mencoba, ya, ini juga sebenarnya kan masih lanjutan itu. Perkembangan dari tahun 2000 top skill 15 ini, ya, sampai 2025. Tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Kemudian ada berikutnya, ada yang disebut dengan apa itu istilah dari tadi saya katakan complex problem solving. Kemudian ini ada penjelasannya ringkas saya buat. Kemudian critical thinking juga ada penjelasannya secara ringkas. Sampai ini ada 10 poin, ya. Dan yang saya katakan tadi dengan cognitive flexibility, jadi kemampuan kognisi pengetahuan yang sifatnya fleksibel, itu yang mungkin berat, termasuk di kajian strategi global. Jadi karena cognitive flexibility itu memang memerlukan keluasan wawasan. Ya, kalau kita hanya tahu satu bidang ilmu seperti katak di bawah tempurung, maka hanya dunianya sendiri yang dianggap benar dan yang lain itu dianggap salah. Nah, ini yang harus kita atasi, terutama sekali teman-teman baru mahasiswa S3 yang sedang dan akan menekuni perkuliahan dan masalah-masalah yang akan Anda selesaikan selama perkuliahan. Diperlukan wawasan yang luas untuk bisa menyelesaikan disertasi tesis dengan baik. Karena kalau misalnya kita tidak banyak baca, miskin gagasan, itu berarti ada kesulitan yang parah bagi kita nanti untuk bisa membuat atau menyelesaikan disertasi dan tesis. Dan sering sekali mahasiswa itu mengatakan, Pak, saya tidak pernah ada, tidak muncul gagasan, tidak kreatif. Tidak kreatif itu sebenarnya ibaratnya kalau kita itu miskin ilmu, miskin uang, tidak bisa beli, tidak bisa banyak kemana-mana, tidak bisa banyak bergerak. Jadi kita memerlukan untuk kognitif flexibility itu memerlukan wawasan yang luas. Nah, ini yang berikutnya, ini saya ambil dari Paul Sloan, judulnya How to be Brilliant Thinker. Bagaimana kita menjadi satu pemikir yang brilian. Ini juga ada 8 poin yang kumakan, ya. Ini sebenarnya penting sekali. Mestinya ini saya tidak tahu. Saya hanya coba jelaskan, dan ini yang terakhir, ya. Saudara lihat, ini model baru. Jadi Paul Sloan ini di dalam bukunya itu dia mengatakan yang pertama yang diperlukan adalah berpikir lateral. Positivisme ilmiah yang menuntut adanya fokus pada satu masalah itu sebenarnya berbeda dengan model berpikir lateral. Model berpikir lateral itu sebenarnya model berpikir untuk melihat berbagai macam alternatif, berbagai macam kemungkinan. Jadi berpikir lateral itu berpikir bukan memfokus, tetapi dia menyebar. Jadi kalau misalnya ada masalah, katakanlah misalnya ada masalah kemiskinan, lalu akhirnya kita pikirkan apa saja yang berkaitan dengan kemiskinan itu. Apa saja misalnya yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah COVID. Apa saja yang misalnya berkaitan misalnya dengan masalah-masalah yang lain. Oleh karena itu, di dalam pemikiran yang kita katakan sebenarnya tadi era jaringan, maka diperlukan sekali model berpikir yang disebut dengan model berpikir lateral. Saya punya teman yang sering bicara di media, yang bicara di
online di YouTube yang sering sekali orang mengatakan, oh dia kan ngomong seenaknya. Karena itu kebiasaan yang selama ini orang hanya berpikir yang disebut dengan berpikir analitis. Ya, bukan berpikir lateral. Kalau berpikir analitis itu sebenarnya model memilah bagian-bagian aja. Jadi kita misalnya menganalisa tentang satu masalah secara mendalam. Sementara pada berpikir analitis itu adalah berpikir untuk melihat keterkaitan satu masalah dengan masalah lain. Jadi dia bersifat menyebar. Ya, jadi ada dua model berpikir sebenarnya di sini yang berbeda, yaitu berpikir lateral dan berpikir analitis. Tapi bukan berarti orang berpikir analitis itu sebenarnya tidak mungkin melakukan atau tidak mungkin bisa berpikir lateral. Mestinya dua-duanya harus bisa digunakan. Ya, yang berikutnya itu disebut dengan memecahkan masalah. Jadi masalah itu memang mungkin ada waktu saat tertentu kita misalnya lebih menggunakan misalnya pemikiran lateral, atau mungkin justru dari hal-hal yang sifatnya beragam itu kita bisa mencari suatu kesimpulan yang lebih banyak menggunakan model berpikir analitis. Jadi seperti saya katakan tadi, antara berpikir analitis dan berpikir lateral bukan dua hal yang selalu bertentangan. Kita bisa menggunakannya pada saat tertentu atau bisa juga menggabungkannya pada kemungkinan-kemungkinan tertentu. Misalnya begitu kita misalnya membuat satu tulisan yang sifatnya katakanlah misalnya interdisipliner, perlu nanti pada bagian kesimpulannya kita melakukan analisis dan kritis, dan itu lebih menggunakan model berpikir yang kita sebut dengan berpikir analitis. Jadi pada pemecahan masalah tadi kita katakan bahwa kita bisa menggunakan dua model berpikir ini, dan yang berikutnya memenangkan argumen. Ingat ya, sekarang hampir setiap hari melalui internet, melalui YouTube kita dihadapkan pada perdebatan tentang masalah sosial, masalah ekonomi, tentang COVID, tentang ini, tentang itu. Dan kemudian akhirnya sebenarnya untuk memenangkan argumen itu kita perlukan memang keluasan pemikiran, keluasan data, dan ketepatan, kejernihan berpikir, ya, analitis, dan berpikir lateral. Ada orang yang bisa misalnya masuk ke mana-mana karena dia mau berkonsultasi. Dia tidak hanya bicara ekonomi, dia bisa bicara politik, dia bicara hukum, dia bicara keadilan, dia bisa bicara yang lain. Mengapa? Karena dia sebenarnya memiliki kawasan yang luas sehingga akhirnya dia bisa bergerak dan berdebat dengan bidang-bidang atau ahli-ahli lain. Jadi untuk memenangkan argumen, nanti kita bisa misalnya menjelaskan tentang metode yang disebut sebenarnya metode dekonstruksi dari Derrida, atau mungkin juga bisa menjelaskan tentang metode genealogi dari Michel Foucault, atau kita bisa menggunakan misalnya model teori pemikiran atau misalnya habitus dan kapital dari Pierre Bourdieu dan lain-lain. Berikutnya misalnya di sini dikatakan tentang meningkatkan kinerja memori. Oh, ini salah tulis ya. Kinerja memori. Ya, berikutnya yang terakhir di sini dikatakan mewujudkan ide-ide Anda. Ya. Jadi ingat ini masih banyak teman-teman sekalian. Jadi saya pikir untuk kuliah perdana ini sebenarnya lebih dikatakan bukan kuliah perdana, karena nanti masing-masing bidang-bidang ilmu lain atau pada perkuliahan kuliahan resmi lainnya nanti sebenarnya ada kuliah-kuliah tertentu, dan ini saya diminta beberapa hari yang lalu untuk memberikan kuliah umum. Tapi kuliah umum ini saya sendiri merasa sebenarnya tidak begitu karena terlalu banyak yang harus dikerjakan dalam waktu yang sama. Ya, jadi untuk hari ini saya pikir kuliah umum kita sampai di sini saja. Mudah-mudahan lain kali kita bisa lebih perjelas itu pada perkuliahan di ruang kelas atau diskusi lain. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Semoga Anda sukses menyelesaikan perkuliahan pada program kajian strategi global di UI ini, dan diharapkan Anda bisa menyelesaikannya dalam waktu yang relatif singkat. Jangan sampai berlama-lama di UI.
dan kuliah-kuliah ini itu nanti akan sangat membantu Anda untuk bisa menyelesaikan perkuliahan itu sesuai dengan waktu yang tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.